teman-teman ada request untuk memberikan tutorial bagaimana melewati stake, yaitu yang expert yang kedua. Ini kan saya udah kelar semua ya. Ini akan saya berikan tutorial bagaimana kita melewati stake ini. Sebenarnya stake ini nggak sulit ya, lebih gampang, tapi itu butuh itu apa maksudnya penempatan yang tepat gitu loh. Nggak boleh salah tempat, karena kalau kita salah aja bergerak itu pasti kita nggak bisa bunuh rajanya. Jadi ini penting banget, gerakannya nggak boleh salah. Nah, line up yang digunakan itu adalah kita pakai Ixia sebagai damage utamanya. Ixia sebagai damage utamanya ya, ada wing untuk memberikan debuff dan juga areal untuk memberikan debuff juga. Jadi nanti dia debuff ke rajanya itu 60% peningkatan damage-nya nantinya jadinya. Oke. Sisanya ini 2 tank. Ini bebas, tanknya boleh diganti apa aja, nggak masalah. Yang penting tanknya tebel, darah tebel. Maksudnya Gundamnya darah tebel, itu nggak kena one shot sama rajanya gitu, nggak langsung mati kena rajanya. Terus support ininya, pesawatnya ini kita pakai yang isi IN ya, jangan pakai pesawat yang isi darah kalau bisa. Terus kedua juga sama, pesawatnya isi IN ya kan. Nah, untuk Gundamnya saya pakai ini si SF Strike Rhythm, ini buat bantu tambahan damage. Kita boleh ganti yang lain, nggak mesti Strike Rhythm ya. Nah, di sini Strike Rhythm, lalu ada Amuro untuk itu apa maksudnya sebagai pilotnya buat bantu damage. Nah, ini sebenarnya kalau kita udah punya Justice ya, kita boleh pakai Justice. Kalau nggak ada gimana, boleh pakai yang lain. Oke, kalau ada Justice kita pakai Justice. Oke. Nah, kalau nggak ada gimana, kita pakai, saya nggak punya Justice nih, tanknya pakai apa dong? Pakai yang SSR aja juga nggak masalahnya. Contohin, saya contohin pakai SSR ya. Mana tuh SSR tank? Nah, ini. Sorry. Ya. Oke. SSR tank. Yang penting darahnya itu darahnya banyak ya, bisa buat ngetank. Pakai Talgis buat ngetank, pakai perfect strike buat ngetank, sama ini gue buat ngetank. Oke. Ini supportnya yang isi IN. Ini pakai, boleh diganti kalau misalnya kita nggak punya Freedom, boleh ganti SSR yang lain ya, buat namanya buat nyerang rajanya ya, support. Yang penting pilotnya bisa 2 kali support kalau bisa. Misalnya kita nggak punya Freedom, pilotnya boleh pakai yang ini, nggak masalah ya kan. Kalau kita gantiin misalnya nih, saya gantiin ini deh di Freedom ini ya kan, karena dia serangannya kan cuma 4 petak. Kalau misalnya kita mau pakai ini, boleh nggak? Boleh pakai ini si perfect strike ini, dia serangannya 5, dia nggak bisa ke counter, lebih bagus lagi ya kan. Kita kalau misalnya pakai ini juga nggak masalah, malah lebih bagus. Oke ya, jadi saya pakaiin yang kita pakaiin aja deh buat contohnya aja ya, contoh. Jadi biar nanti kita nggak bingung. Ini saya pakaiin darah tebel, aja. Darahnya 90, oke, yang aja buat di ngeteng ya. Jalannya yang penting 5 petak, jalannya 5 petak. Oh, dia 4 petak ya, jangan, mesti yang 5 petak ya jalannya ya. Cari yang jalannya 5 petak. Oh, ini
ini boleh dipakai jalannya di maketan. Oke. Oke ya, udah ya, ini kira-kira line up-nya, kita langsung mulai aja. Kalau bisa itu skill-skillnya dimaksimalkan gitu, di up sampai level 4 apa level 5 gitu ya, karena itu mempengaruhi damage-nya. Oke ya, kita akan yaitu pertama pakai wing dulu. Ini paling penting, pilot di wing ini mesti yang punya skillnya 100% dan dia bisa nge-defend, tapi dia punya skill yang bisa kena lock musuh 100%. Kita attack dan itu pasti kena, otomatis buff yang masuk itu buffnya masuk gitu. Oke ya, lumayan kan kalau buffnya udah masuk kan, lumayan. Lalu kita pakai ini di areal. Ini boleh ganti Phoenix ya, Gundam Phoenix kalau kita nggak punya areal. Oke, kita pakaiin tambahan deh, lalu kita serang ya. Nah ini kan udah lumayan nih, damage areal masuk sama itu udah jadi ini udah kena di buffnya, damage-nya itu udah 60% pasti nambah sakit gitu. Jadi kita lumayan gitu ya. Nah ini kalau kita nggak pakai, kita pakai perfect, kita nggak usah pakai kaki, kita langsung pakai ini aja. Nah ini nggak usah pakai, langsung serang aja. Ini kan penambahan damage ya, di depan 30%, sama kayak wing, di buffnya sama kayak wing. Oke ya, selanjutnya kita pakai ini penambahan attack. Kita attack. Oke ya, ini kita lihat ya, kalau rajanya bisa langsung kita bunuh. Cancel up, kita lihat rajanya bunuh. Kita masukin, coba raja nggak dibunuh, karena raja nggak dibunuh, jangan bunuh. Kita lihat kan ini masih ada supportnya belum kepake. Di sini kita lihat kita apakah bisa serang pakai ini. Ini nggak bisa serang apa ya. Kita majuin dulu ya. Simpan aja, jangan diserang. Lalu ini kita naikin, taruh di depannya tadi, kita naikkan. Lalu ini taruh di sini. Kita nggak ada serang, kita diam. Ini posisi yang lebih ya. Nah jarak ini
di sini ya boleh ngetengki aja. Kita pakai skillnya, kita stop dia juga ini kita di sini. Nah ini rajanya kita jangan serang, kalau kita serang kan Xia mati, jadi dia mati. Biar kita lawan Xia-nya pakai counter aja. Nah di sini kan ini dia kan serang sekali. Oke, kita bisa ke counterin aja semuanya. Oke, jadi ini kan kalau di sini itu si ini kan sayang nih kalau nge-counter nih, karena kan rajanya itu bakalan mati. Kalau bisa nih jangan counter, biar itu si Xi aja. Oke ya. Oke, bentar. Kalau ini nggak nyala, tambahannya oh ini masih counter ya, tetap dibantu. Rajanya jangan sekali lagi, dan rajanya pasti mati. Rajanya mati, ini nggak usah bantu nih, karena sayang kan bantuannya itu, karena raja bisa mati kita nggak usah bantuin. Dan ini pakai yang hemat ian aja, pakai yang ini, karena ini bantuannya bisa taruh buat di atas nanti raja yang di atas. Oke, ini kan nggak mati nih, pakai yang defense nggak bisa mati aja. Coba cari yang sebelah sini, ini mati nih, udah pakai paling ujung aja deh. Coba lihat sini aja ya, mati ya. Selanjutnya ini kan raja nyerang nih. Nah, ini kita pakein tambahan ini buat damage ya. Lalu kita pakein yang nggak mati gitu, tapi kalau bisa jangan yang darahnya tebel. Nah ini boleh nih ya, kita balas pakai kita balas. Oke, nah rajanya kan mendekat nih. Di sini kita kalau bisa cari lagi yang ini, yang darah paling sedikit tapi nggak mati, karena raja yang di bawah itu serangannya dalam banget. Kalau bisa jangan sampai mati kena serangan raja yang di bawah. Kalau bisa makanya yang tebel-tebel itu taruh buat terakhir, buat raja yang di bawahnya. Oke ya, kita pakai yang paling kuatnya skillnya, kita serang balas. Oke ya, ini udah benar posisinya. Ini kita pakai paling kuatnya, lalu kita tangkis. Kita lihat kalau ini kan, oh ini nggak mati nih. Kalau dia nggak mati kita pakai yang ini aja ya, atau nggak pakai yang ini juga sama aja, yang penting nggak mati. Oke, nah, kita balas sekali lagi. Oke, nah di turn ini kita kalau bisa bunuh raja yang ini nih, kita bunuh aja langsung kalau bisa ya. Kita lihat ya, pertama kita pakai wing kita taruh di sini. Oke, kita taruh di sini. Kenapa? Buat kalau nggak bisa bunuh raja di turn ini nggak masalah, yang penting ini rajanya ini kita syaratin. Wing, lalu ini jangan menyerang, di buff ini supportnya jangan menyerang.
ya, kayak gini. Ini satu lagi ya, ini kita kasih debug dulu 100% aja. Ya, kena debug. Lalu ini Evian, bukan ya, Evian ini kita taruh di bawah, kita serang raja yang di bawah, tambahin damage aja, kita nyicil raja yang di bawah, nggak masalah, nggak mati, yang penting kita bisa cicil rajanya. Oh my, ya. Nah, ini udah saja. Ini kalau di sini ini diam aja, kita nggak bisa ngapain. Ini buat ngedifan aja. Taruh di sini. Ini udah di debug. Sekarang kita pakai areal buat nge-debug lagi, tambahan debug lagi. Kita serang dia, kita pakai ini. Oke, lalu kita kalau bisa jangan kasih supportnya, serang dulu. Kenapa? Biar debugnya maksimal, baru kita serang. Oke. Ikyo, ini udah. Oke ya. Selanjutnya kita gerakin yang ini dulu. Ini kita gerakin, taruh di sini. Kita taruh di sini. Kita serang ini. Oke ya. Ini kan dia udah maksimal nih debugnya nih. Kita serang aja, nggak masalah. Semuanya supportnya serang aja bro. Oke, ini kan rajanya udah sekarat. Kita serang satu lagi. Kita serang dari sini. Oke ya, ini penambahan attacknya bisa. Apa-apa, kita serang dari sini. Oke ya. Sekarat nih rajanya. Ini kita taruh di sini. Tujuannya apa? Nanti kita mau isi end. Rajanya harusnya mati nih. Kita pakai skill. Ini harusnya raja mati. Ya. Kita udah yang akhirnya ini, yang bawah ini kalau bisa jangan dipakai supportnya. Ini nanti kita support buat di bagian bawah, raja yang bagian bawah, jadi kita jangan pakai ya. Nah, ini udah mati nih rajanya nih. Kita serang aja, kita langsung serang dan dia mati. Oke. Kalau nggak mati gimana? Isi end dulu berarti kita, jangan serang dulu. Kalau nggak mati, kita wajib isi IN-nya dulu ya. Kenapa? Kalau dia sampai nggak mati, kita itu wajib isi IN. Kalau nggak nanti kita nggak bisa nge-counter raja bagian bawah. Ini kan udah nih. Nah, ini udah enak nih posisinya. Rajanya udah pasti mati. Jadi kita taruh di sini. Kita serang aja. Kita
sang rajanya. Oke, kita kurang-kurangin darahnya. Udah nih. Nah, ini kan udah pada sekarat rajanya. Kita taruh di sini, kalau bisa mungkin jangan terlalu mendekat ya. Kenapa? Biar rajanya nggak nyerang ke mereka gitu. Kita taruh di dekat-dekat sini aja. Nah, jangan terlalu mendekat. Dah. Oke, rajanya kan nyerang ini nih, yang si ini nih. Nah, ini nih, sebisa mungkin kita jangan ditangkis, kita nggak usah tangkis, biarin dia mati aja, nggak apa-apa. Oke, biar nanti si Ixia bisa ngekontak. Kalau dia nyerang Ixia, otomatis kan kita bisa ngekontak, betul nggak? Otomatis kita bisa memberikan damage gitu loh ke rajanya sekarang ini. Begitu. Ya. Nah, ini udah final turn, ini harusnya rajanya mati. Di sini ini raja kan darahnya udah tinggal 180. Ini harusnya rajanya udah bakalan mati. Terus taruh di sini. Kita pakai ini. Kalau rajanya bisa mati, harusnya di turn ini bisa mati. Ini nggak penyerang. Lalu kita pakein ini, kita pakai 100%, kita di-buff lagi rajanya. Ini mati gimana? Nggak masalah kalau ini mati. Kalau misalnya mau ini nggak mati, taruh di sini. Tapi kalau bagus sih dimatiin aja gitu. Kenapa? Takutnya rajanya mincernya ke dia, ya kan? Jadi sebisa mungkin dia itu mati aja. Ini udah 60% buffnya ya, jadi otomatis kan rajanya udah enak ya. Kalau diserang pasti sakit kita. Ini nggak bisa kena nih, mau nggak mau kita pakai jauh-jauhnya. Oke ya, minimal kita bisa attack jarak jauh sekali. Oke, buat nambah damage lumayan. Majuin, kita boleh serang, kita bisa pakai skill menghindar, lalu kita serang dia. Kita tambahin damage. Mau yamero. Ini kan raja udah tinggal berapa? 30.000. Ini raja udah pasti mati. Kalau kita kasih lebih dalam selesai. Jadi seperti ini ya kira-kira gameplaynya. Kita posisi yang benar itu dalam 3 turn ketiga kita itu harusnya dia udah mati rajanya, kalau kita benar posisinya. Oke ya, jadi sampai di sini gameplaynya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh kita komentar di bawah, dan juga mohon dukungannya untuk like dan berikan subscribe untuk channel ini biar membantu channel ini makin berkembang. Terima kasih semuanya.